Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Kak Windy. Oke, we are with your friend ya. Kita aja yang mulai ya. Oke, udah semangat? Sudah. Oke, karena kita cuma bertiga, jadi silakan diaktifkan suaranya semua. Diaktifkan suaranya semua, nggak apa-apa. Kalau ribut pun nggak apa-apa, karena kita cuma berempat ya. Nah, di sini alhamdulillah kita dikasih sebuah kebijakan baru untuk mendukung Ananda Miss biar lebih bisa menggunakan waktunya untuk pembelajaran. Kalau kita di jam pagi kita nggak ketemu, di jam sore kita ketemu ya. Jadi Miss harap tadi kita udah senam otak, udah lebih fresh, lebih semangat. Jadi nggak akan bosan kita untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk hari ini kita masih membahas mengenai materi kita di kelas 9 yang IPS, yaitu mengenai benua Asia dan benua lainnya. Tapi di sini kita akan membahasnya dari latihan-latihan yang udah Ananda Miss kerjakan, dari quizisnya sampai semua latihan yang udah Ananda Miss kerjakan. Oke, sebelumnya Miss mau bertanya dulu. Kan kita udah lama nggak ketemu, udah lama nggak Zoom. Ada nggak yang Ananda Miss kurang paham mengenai materi yang udah Miss Putri kasih melalui video atau melalui LKPD yang Ananda Miss kerjakan? Ada nggak yang kurang dipahami? Sebelum Miss kasih penjabaran materi lainnya, ada nggak yang perlu Miss tekankan lagi pembelajarannya? Coba dicek dulu. Oke. Kak Indi, do you have question for social? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Windy, Miss. Iya, Kak Windy. Yang ini, Miss. Windy kayak kurang paham yang tentang Jepang. Apa tuh ya? Jepang, Amerika. Apa ya itu? Oh, yang negara-negara ya? Yang mengenai dinamika negara-negara dunia ya? Oke. Iya, karena waktu Miss kasih soal ada yang nggak ada di video, Miss. Oke, untuk yang Jepang, yang negara-negara itu, yang bagian mananya yang nggak Ananda Miss pahami? Coba Miss buka LKPD-nya ya. Kita LKPD kalau nggak salah kemarin ya. Tunggu. Kalau dari Kak Ica apa? Kalau Kak Ica? Ada yang ingin Kak Ica tanyakan? Oke, yang ini ya, tunggu Miss Putri share ya. Oke, kita coba lihat dari permasalahan yang ditemui oleh Kak Windy ya. Oke, ini yang mengenai LKPD yang kedua ya. Kondisi geografis negara-negara di dunia. Oke, silakan Anda Miss
Perhatikan ya. Nah, untuk soal yang nomor 1, ada kendala nggak? Ada kendala yang Ananda Miss temui atau tidak? Enggak, Miss. Enggak ya. Oke, kalau kita lihat untuk nomor 1 yang kodenya A, ini negara Jepang. Jepang. Kalau yang B? Yang B apa negaranya? Amerika. Amerika Serikat ya. Kalau yang C? Inggris. Inggris. Kalau yang D? Australia. Australia. Kalau yang E? Mesir. Mesir. Oke, good job. Nah, ini ya. Kemudian istilah tabel-tabel. Nah, kalau untuk batas-batas wilayahnya, Anda Miss bisa menemukan di video juga ada, terus di buku juga ada ya, batas utara dari Jepang, dari Amerika, sampai di negara Mesir. Data astronomisnya juga. Sekarang Miss mau tanya, apakah letak geologis dan geografis itu sama? Sama nggak antara letak geologis dengan letak geografis? Beda. Beda. Oke, kalau letak geografis itu berdasarkan apa? Oke, sekarang Miss Putri kasih contoh. Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Contoh yang pertama. Terus Indonesia terletak antara pertemuan 3 lempeng. Nah, ia merupakan letak geografis yang mana? Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra, atau Indonesia terletak merupakan pertemuan antara 3 lempeng tektonik. Menurut Ananda Miss, yang letak geografisnya yang mana? Di antara 2 benua dan 2 samudra. Di antara 2 benua dan 2 samudra. Kalau secara geologisnya yang mana? Yang lempeng-lempeng. Yang lempeng-lempeng ya. Nah, jadi di sini jangan Ananda Miss nanti ragu antara letak geologisnya dengan letak geografisnya. Dia itu kalau letak geografis sesuai yang nampaknya, yang nampak di peta itu gimana. Tapi kalau dia secara letak geologis, berarti kita lihat ke struktur batuannya, struktur pembentuk dari negaranya atau benuanya. Oke? Next, coba kita lihat di sini. Miss, kalau letak geologis itu boleh nggak kita buat keterangannya kalau merupakan terletak di antara deretan gunung api, ring of fire. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi kalau letak geologis itu dia berhubungan dengan keadaan alamnya. Contohnya, terdapatnya puncak tertingginya gunung ini. Terendahnya adalah danau ini. Atau lembah apa. Nah, itu berdasarkan letak geologisnya. Atau kalau kita lihat dari ciri geologisnya. Di video ada Miss cantumkan ya. Terus, kalau untuk geografisnya, untuk kita lihat ciri geografis suatu negara, kita bisa lihat dari misalnya nanti dia dipengaruhi iklimnya apa, terus kesuburan tanahnya bagaimana, sumber daya alamnya bagaimana. Kalau geologisnya itu berupa barang tambang yang terdapat di situ. Karena barang tambang itu ditemukan dari hasil penambangan, berarti dari dalam bumi, dari dalam tanah. Contohnya kita ambil contoh antara Jepang. Secara geografis, Jepang berada di daerah Ring of Fire atau
jalur pegunungan api aktif dunia. Tapi secara geologisnya Ananda Miss bisa buat di sini Jepang unggul terhadap pertambangan belerang. Nah, kenapa? Karena secara geologis Jepang itu struktur batuannya daerahnya daerah vulkanik. Jadi di sini kalau Ananda Miss buat pengaruhnya nanti pertambangannya boleh atau kenampakan alamnya banyak terdapat sumber mata air panas. Kalau kita nonton film Doraemon atau film-film Jepang, kan mereka sering mengatakan ketika mereka liburan musim panas mereka pergi berendam ke mata air panas. Nah, itu karena negaranya merupakan negara yang dengan jumlah gunung api yang banyak. Jadi kita tidak mematok letak geologisnya itu harus pertemuan 3 lempeng, tidak. Tapi kita boleh buat pengaruhnya. Atau kita lihat Amerika Serikat, geologisnya banyak terdapat pertambangan batu bara, pertambangan biji besi. Bisa. Kenapa? Karena daerahnya itu mengandung pertambangannya itu. Kandungan sumber daya tambangnya itu secara geologis dampaknya itu adalah kandungannya ada berupa biji besi, batu bara, kayak gitu. Kalau secara geografis, Ananda Miss bisa buat daerahnya itu floranya apa yang unggul di situ, faunanya apa yang unggul di situ. Jadi geologis dia akan mempengaruhi sumber daya tambangnya. Kalau geografis dia akan mempengaruhi sumber daya alamnya. Jadi sumber daya alam yang dilihat ini berupa tumbuhannya, hewannya, seperti itu. Terus kalau iklim, untuk iklim di sini kita lihat yang paling mencolok adalah iklim Australia dan Mesir. Kita lihat kan kalau Australia itu kita membahas satu negara. Australia itu dia dipengaruhi oleh iklim laut, oleh iklim gurun. Kalau Mesir, iklimnya paling banyak dipengaruhi oleh iklim gurun. Oke, bagi Ananda Miss yang sering melihat negara-negara kayak negara siapa yang sering lihat National Geographic? Kalau Ananda Miss lihat, Mesir ini dia terletak pada benua apa? Benua apa Mesir itu? Di benua apa negara Mesir? Kita coba lihat ke atas ya. Nah, ini. Yang negara Mesir ditunjukkan pada huruf apa? E. Nah, yang E ini benua apa? Benua Afrika. Salah ya? Afrika, Mas? Benua Afrika. Oke. Nah, kita lihat di sini. Berarti coba kita membaca, istilahnya di sini kita mencoba untuk membaca peta buta dulu ya. Kayaknya karena kita nggak ada Zoom meeting di awal, kita coba merangkak dari dasarnya dulu untuk materi ini. Kita coba lihat ke atas. Nah, di dunia ini sebenarnya ada beberapa benua yang harus kita pelajari, tapi di sini kita hanya mempelajari benua yang dihuni oleh manusia. Benua Arktik itu tidak kita pelajari karena tidak dihuni oleh manusia, ya. Nah, kita lihat di sini, benua di dunia itu dia ada yang terbagi dari negara yang hanya satu negara atau banyak negara. Kita lihat di sini. Ini
benua itu adalah daratan yang luas ya, yang daerah tengahnya itu tidak dipengaruhi oleh angin laut. Kita lihat di sini. Benua yang paling luas ialah benua yang ditunjukkan oleh huruf D. Benua apa dia? Asia. Benua Asia. Oke. Kalau benua Asia itu dikenal dengan benua kuning. Kenapa benua kuning? Karena di sini ciri kulit dari negara atau penduduk benua Asia ini adalah kuning langsat ya. Kalau kita lihat di sini, benua yang dijuluki sebagai benua hitam. Nah, benua hitam itu benua apa? Atau yang A kah, yang B kah, atau yang E? Yang penduduknya mayoritas berkulit hitam. Itu terdapat pada benua apa? B ya. Kita lihat di sini ada benua Afrika. Jadi benua yang kedua adalah benua Afrika. Nah, di sini untuk benua Afrika, benua ini untuk kita lihat kondisi penduduknya. Untuk penduduk benua Afrika, di sini mereka mayoritas didiami oleh ras Negroid berkulit hitam. Dan juga negara benuanya ini banyak terdapat gurun pasir. Hanya daerah-daerah yang dilewati oleh Sungai Nil dan daerah-daerah tepi laut yang tidak yang bisa subur. Contohnya kayak Mesir, daerah pinggiran Sungai Nil ini dia subur. Tapi daerah lainnya tandus karena merupakan gurun pasir. Dan untuk ekonomi di benua Afrika ini negaranya kebanyakan negara berkembang dan negara miskin. Pernah dengar negara Haiti? Belum pernah? Negara Haiti itu termasuk negara yang dominan masyarakatnya terkena busung lapar. Dan juga ada beberapa kayak negara di Afrika Selatan, mereka itu masyarakatnya terkena busung lapar. Kenapa? Karena kondisi dari alamnya yang tidak mendukung. Dan ada juga yang mereka tinggal bangunan rumahnya itu dibuat dari kotoran hewan. Bangunan rumahnya itu dibuat dari kotoran hewan. Kenapa? Karena dengan membalur rumahnya dengan kotoran hewan itu, yang pertama hewan buas tidak akan mendekat ke rumahnya. Yang kedua, dengan kotoran hewan itu kan istilahnya kayak tanah ya. Jadi matahari itu yang menyinari daerah mereka itu tidak langsung masuk ke dalam rumah. Jadi daerah mereka itu tidak panas. Dan untuk struktur bangunan, mereka nggak kayak bangunan di Indonesia. Kalau Indonesia kan ada atap seng. Tapi di daerah-daerah Afrika ini, dominan atap mereka itu udah beton. Supaya tidak terlalu panas. Selanjutnya kita lihat ada benua yang dikenal dengan benua biru, yang C. Yang benua biru itu dikenal sebagai benua Eropa. Benua Eropa ini dikenal sebagai benua yang negaranya merupakan negara maju. Eksempel Inggris, Belanda, Spanyol, Itali. Nah, itu terdapat pada benua biru atau benua Eropa. Dan juga yang selanjutnya ada benua Amerika. Kalau kita berbicara benua Amerika, Miss, apakah benua Amerika itu sama dengan Amerika Serikat? Tidak.
Kalau benua Amerika dia mencakup ke Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tapi kalau Amerika Serikat hanya daerah yang kecil ini saja. Nah, untuk penduduk asli dari benua Amerika itu dikenal dengan ras Indian atau penduduk Indian. Suku aslinya adalah suku Indian ya, berkulit hitam. Miss, jadi yang berkulit putih itu gimana, Miss? Yang berkulit putih itu mereka adalah penduduk pendatang dari benua Eropa. Terus kita masuk ke benua terkecil, yaitu benua Australia. Kalau kita berbicara mengenai benua Australia, apa yang Ananda Miss ingat? Kita berbicara mengenai benua Australia. Apa yang Ananda Miss ingat dari benua Australia? Tanpa lihat buku dulu, kita ingat Australia. Australia itu apa yang Ananda Miss ketahui mengenai Australia? Negara Australia. Hewannya dulu. Hewan khas dari Australia ini apa? Kanguru, Miss. Kanguru, iya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai Australia, kita akan ingat dengan negeri kanguru. Nah, di sini Australia ini merupakan benua unik karena dia hanya terdiri menjadi satu negara, tapi nanti dibagi menjadi negara-negara bagian. Ada Victoria, Queensland, dan lain-lain ya. Nah, di sini kita lihat untuk benua Australia, dia penduduk aslinya juga penduduk Negroid, ras Negroid. Suku aslinya adalah suku Aborigin. Jadi kalau Ananda Miss ingin kenapa sekarang penduduk yang ada di Australia itu dominan berkulit putih? Karena negara Australia banyak didiami oleh para pendatang. Jadi para pendatang dari benua Eropa, benua Asia, mereka akan menetap di benua Australia. Dan untuk penduduk aslinya, di sini mereka berada di daerah pedalaman-pedalaman. Jadi intinya negara Australia ini atau benua Australia ini sudah dikuasai oleh suku pendatang. Ya. Untuk ciri dari benua Australia itu dia memiliki iklim yang unik. Yang pertama. Yang kedua, flora dan faunanya unik. Kebanyakan di Australia ini flora dan faunanya adalah flora fauna endemik yang hanya berada di Australia. Terus untuk topografinya, benua Australia ini merupakan benua terendah. Maksudnya puncak tertingginya itu kurang dari ketinggian Gunung Fuji. Karena untuk topografi negaranya itu relatif datar. Jadi kalau Ananda Miss liburan ke benua Australia, itu lebih banyak daerah pantai dan juga daerah lembah. Oke, secara garis besar mengenai benua, jadi Ananda Miss nggak boleh bingung lagi ya antara benua Asia, benua Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Kalau Miss keluarkan peta butanya, Ananda Miss nggak boleh bingung lagi yang mana dia. Oke, Miss mau cek dulu. Kak Ica, yang D ini benua apa? Asia. Asia. Yang ini? Amerika. Oke, yang ini? Afrika. Yang ini?
Australia. Australia. Oke, good job. Kak Kaila, yang ini? Amerika. Ini? Asia. Oke, good job nih. Afrika. Oke, ini? Australia. Oke. Yang ini? Eropa. Eropa. Oke, Kak Windy. Ini yang kecil ini benua apa? Yang mana, Miss? Yang C. Yang C, benua Eropa. Eropa, yang ini? Australia, Oke, ini? Asia, Yang ini, yang B. Afrika. Afrika. Oke, good job. Yang D? D baru Asia. Asia. Yang ini? Yang A? Yang A. Ya, yang ini. Yang ada Hollywood, ada Brazil. Amerika. Benua Amerika, ya. Oke, Miss Sarap, setelah ini Ananda Miss nggak ragu lagi untuk letak dari benua-benua. Oke? Next. Miss, Yap. izin bentar Miss mau ngambil cas. Oke, sip. Oke, untuk yang benua ini, sebelum kita lanjut, ada yang ingin Ananda Miss tanyakan? Kak Kaila sama Kak Windy, ada yang ingin ditanyakan? Oh, kayak enggak, Miss. Apa? Insya Allah. Oke, kalau nggak ada, kalau Windy? Nggak ada, Miss. Insya Nggak Allah. ada. Oke, sekarang Miss mau bertanya dulu. Rusia. Rusia termasuk di benua Asia atau benua Eropa? Rusia. Negara Rusia. Apakah dia termasuk ke benua Asia atau benua Eropa? Tahu negara Rusia? Pernah dengar negara Rusia? Pernah? Dia itu termasuk ke benua Asia atau benua Eropa? Eropa. Eropa. Oke, kalau Kak Ica? Eropa. Eropa. Oke, Kak Windy? Eropa juga. Eropa juga. Oke, kita kunci ya. Jawabannya Eropa. Oke, satu lagi. Turki. Pernah dengar ya negara Turki ya? Nah, Turki itu Eropa atau Asia? Turki masuk ke benua Eropa atau benua Asia? Oke, sambil mikir, Miss tutup Zoom-nya dulu, nanti rejoin ke link yang sama ya, soalnya waktunya hampir habis. Rejoin ke link yang sama, oke? Dipikir dulu ya.